Ya Fattah iftah lana babah waj'alna min jumlatil amwat. Ya Fattah iftah lana babah waj'alna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah.
Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sayyid, para habib, wabil khusus Al-Habib Umar Al-Baharan wa ahli baiti sahibul maqam al-hadrah Rabbi ruhina ya Muhammad Mudrik Abdullah, wabil khusus Mudirul Ma'had Sahibul Bait Pondok Pesantren Darul Fatah Ustadz Prihono. Semoga beliau beserta keluarga dan santrinya diberikan umur yang barokah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita semua dikumpulkan di tempat di pondok pesantren yang penuh barokah ini, yang penuh ilmu, yang penuh adab. Salawat serta salam kita junjung, kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak terasa pada malam hari ini kita masuk di suasana atau di masa-masa akhir apa? Pada masa akhir tahun, akhir zaman, akhir wajahmu burak kok, akhir zaman. Kita tidak terasa pada saat ini kita memasuki pada masa akhir tahun. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru. Tahun baru apa? Tahun baru Hijriah. Semoga di tahun baru Hijriah tidak ada corona, tidak ada bala, tidak ada wabah, semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak terasa kita sudah masuk pada masa akhir tahun, bahkan sampai kita lupa. Bahkan kita sampai kita lupa, kita ditanya sekarang pada masa apa, jawabnya apa? Akhir zaman. Ya memang benar, betul akhir zaman, yo. Ya, kita sampai lupa kita itu sampai akhir, kita udah akhir tahun. Ya, disebutkan bahwasanya waktu yang sudah terlewat tidak akan bisa kembali oleh siapapun. Waktu yang sudah terlewat tidak mungkin bisa dikembalikan oleh siapapun, walaupun dia memiliki banyak harta, walaupun dia memiliki banyak uang, dibeli dengan seluruh isi dunia pun, ya tidak akan bisa mengembalikan waktu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan setiap detik dari kehidupanmu, setiap tarikan nafasmu merupakan permata yang tidak ternilai harganya. Uang jika hilang bisa kita cari, barang jika hilang bisa kita cari, bisa kita beli lagi. Tapi kalau waktu yang hilang, kita tidak mungkin bisa mencari. Waktu yang hilang dengan sia-sia, ya, tidak mungkin kita bisa membeli untuk kembali waktu tersebut. Karena itu masa, waktu, dan kehidupan ini sangatlah berharga. Saking berharganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, bersumpah dengan masa, bersumpah dengan waktu. Disebutkan dalam Al-Quran wal asr, ya, demi asar, wal lail, demi
malam wadduha, demi waktu duha. Itu saking pentingnya waktu sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah lewat apa? Lewat cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan la'umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Maka jangan sekalipun kita menyia-nyiakan waktu kehidupan ini. Masa muda gunakan waktu untuk belajar, karena tempat atau waktu terbaik untuk belajar adalah di masa muda. Kalau sudah tua, ya, nanti musuhnya apa? Musuhnya penyakit tua. Ya, musuhnya kita ngaji sebentar, wis apa? Asam urat, pegel-pegel. Ya. Kita mulai setelah ngaji, soalnya semangat ngaji, minum manis sedikit karena dia diabetes. Mumpung masih muda, maka siapkan atau manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tahun baru Hijriah atau bulan Muharram, ya, identik dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Zaman dahulu bangsa Arab itu bangga. Bangsa Arab zaman dahulu itu punya hitungan dalam perhitungan bulan atau perhitungan tahun atau perhitungan minggu, itu menggunakan perputaran bulan Qamariyah zaman dulu. Sebagian juga dengan peredaran matahari atau Syamsiah. Ketahuilah kita kaum muslimin, identitas kita umat Islam adalah penanggalan Hijriyah. Identitas kita adalah penanggalan Hijriyah. Kita tidak dilarang menggunakan kalender Syamsiah atau kalender Masehi. Kita tidak dilarang. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi asyra syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak diciptakannya langit dan bumi. Penanggalan Hijriah itu ada 12 bulan. Dan penanggalan Syamsiah ada 12 bulan. Lantas gimana ayat tersebut tadi yang dimaksud Allah di dalam penanggalan Hijriah? Di dalam ayat ini Allah menyatakan dan menjelaskan minha arba'atun hurum. Penanggalan Allah atau kalender Hijriah tadi ada 4 bulan yang suci. Minha arba'atun hurum. Kalau di dalam penanggalan Syamsiah atau Masehi tidak ada yang namanya bulan yang suci. Di dalam bulan Hijriah ada 4 bulan yang suci. Yang pertama apa? Bulan Rajab, ya. Yang kedua bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Dzulhijjah. Yang terakhir atau yang keempat adalah bulan Muharram. Dan 12 ini adalah penanggalan Hijriah sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inilah identitas kita. Kemudian lain daripada itu adalah bangsa Arab menjadikan kejadian besar di tengah-tengah mereka sebagai patokan perputaran tahun. Apabila terjadi suatu peristiwa besar pada bangsa Arab, mereka jadikan peristiwa tersebut sebagai patokan dalam penanggalan atau menetapkan tanggal. Dahulu
sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, bangsa Arab memiliki tokoh besar yang mereka imamkan, yang mereka agungkan sebagai seorang nabi, padahal orang tersebut bukan nabi, tapi ditokohkan, dibesarkan. Karena apa? Karena seorang tersebut kok ditokohkan, kok diimamkan, karena apa? Karena kearifannya. Yang pertama karena kearifannya, karena kebijaksanaannya, dan yang terakhir karena kesolehannya. Siapa orang tersebut? Orang tersebut yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Yang juga siapa Ka'ab bin Lu'ay itu? Ka'ab bin Lu'ay adalah kakek Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Lu'ay tersebut kakek Kanjeng Nabi itu zaman dulu sudah menjadi apa? Rujukan para bangsa Arab, ya, sudah jadi rujukan, jadi panutan bangsa Arab di zamannya. Ketika Ka'ab bin Lu'ay tadi meninggal dunia, bangsa Arab merasa kehilangan, merasa terpukul, ya, karena panutannya, karena apa tadi, teladannya tadi meninggal dunia, mereka sangat sedih. Akhirnya apa? Mereka menetapkan hari meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay itu adalah suatu penetapan tanggal. Jadi kalau sudah 30 hari 1 bulan, ini adalah 1 bulan meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. 2 bulan, ini adalah 2 bulan meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Jadi dulu belum ada kalender, ngagune ilmu titen. Nah, ya seperti itu. Sampai 3 bulan, 4 bulan begitu, 1 tahun, 2 tahun begitu. Sehingga mereka katakan 1 tahun meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay, 2 bulan meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Hingga ini terjadi sampai 540 tahun kurang lebih lamanya. Dan sampailah terjadi peristiwa besar tahun demi tahun, sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun. Akhirnya datanglah suatu masa, suatu peristiwa yang lebih besar daripada meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay, yaitu suatu peristiwa datangnya perang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Datang perang yang luar biasa, yang di situ mukjizat Allah Subhanahu wa taala diturunkan, ya, sampai saat itu bangsa Arab menggantikan yang mulanya penetapannya itu Ka'ab bin Lu'ay diganti menjadi namanya kalender tahun gajah, karena di situ ada tragedi perang, ya, pasukan bergajah, pasukannya siapa tadi? Abraha. Itu saking luar biasanya sampai disebutkan, disumpah, dinas dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ternyata tahun ini nggak lama. Ternyata tahun gajah itu nggak lama. Tahun gajah nggak lama karena apa? Ya, karena di situ terjadi lagi kembali peristiwa, yaitu meninggalnya seorang imam, ya, seorang panutan. Di situ adalah seorang tokoh bangsa Arab, yaitu kakek baginda
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakek baginda Nabi? Sayyidina Abdul Muttalib. Ya, beliau adalah kakek kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mengambil dari teladan kisah ini, tidak ada Nabi dilahirkan dari nasabnya orang kafir. Tidak ada, ya. Karena nasabnya kanjeng Nabi sudah cetok, sudah jelas bahwa nasabnya adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari abahnya, mulai dari kakeknya sampai seterusnya. Ya. Di situ Abdul Muttalib kakek kanjeng Nabi itu meninggal saat itu Nabi berusia 8 tahun. Saat itu Nabi berusia 8 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Al-Imam Bagir bin Ali Zainal Abidin bahwa kanjeng Nabi Muhammad lahir itu kurang lebih 50 hari setelah kejadian perang pasukan bergajah tadi. Jadi tidak 1 tahun setelah tahun gajah, 2 tahun setelah perang gajah tidak, tapi saat itu juga. Jadi 50 hari, kurang lebih 50 hari setelah peperangan gajah. Perang tadi pasukan Abraha, kanjeng Nabi lahir. Dan kakek kanjeng Nabi meninggal pada saat Nabi umur usia 8 tahun. Dilanjutkan, saat itu ya, dan itu berlangsung tidak lama hingga akhirnya Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Rasulullah diutus menjadi nabi, beliau hijrah ke kota Madinah, beliau wafat meninggal dunia. Saat itu kaum muslimin yang sudah tersebar di Jazirah Arab, mereka tidak mementingkan tentang penanggalan karena mereka sudah cukup sedih, mereka sudah cukup sangat kehilangan karena kanjeng Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan muka bumi ini. Beliau kanjeng Nabi telah meninggal dunia sehingga para sahabat sudah tidak mikir tanggal. Sampai pada suatu masa, di masa sepeninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Amirul Mukminin dilanjutkan, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan surat dari gubernur kota atau negara seberang. Nah, surat tersebut ada 2 buah, dikirim dalam waktu yang hampir bersamaan. Tapi sampai di tangan sahabat Umar bin Khattab tadi, ya, radhiyallahu anhu, itu enggak hari itu juga. Jadi pengirimannya berbeda, tapi diberikannya pada hari yang sama, lain hari. Dan ini Sayyidina Umar ini bingung karena suratnya ini sangat penting. Ini bacanya yang awal yang mana, bingung. Akhirnya waktu itu beliau memanggil para sahabat untuk membahas masalah ini, bahwa saat ini harus dibahas tentang penanggalan untuk kaum muslimin. Jadi nyebar undangan, memanggil ya para sahabat yang tinggal jauh, diundang untuk apa? Untuk musyawarah. Maka saat itu para sahabat, para pembesar datang dan beberapa mengusulkan usulan, bagaimana kalau tanggal penetapan ini saat perang Uhud, bagaimana saat perang Badar, bagaimana saat ditetapkannya saat meninggalnya kanjeng Nabi. Akhirnya beberapa pendapat masuk dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengangkat bicara
jadikanlah beliau usul, wahai Amirul Mukminin, saya punya usul, jadikanlah hijrah Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW sebagai patokan perputaran tahun untuk kaum muslimin. Dan ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kita tahu ketika Nabi hijrah ke Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, sebelum menaiki kota Madinah, beliau duduk beberapa hari atau beliau berkholwat beberapa hari duduk di Kuba. Beliau, Kanjeng Nabi, banyak cerita dikisahkan bahwa Kanjeng Nabi membangun masjid Kuba. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahad an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menceritakan peristiwa hijrah dan peristiwa di mana Nabi membangun masjid. Dan Allah menyatakan bahwa Masjid Kuba atas pondasi takwa. Masjid Kuba dibangun atas pondasi takwa. Cuma di sini ada yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita perhatikan, yaitu min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Kalimat hari pertama bukankah telah berlalu? Kalau min awal yaumin tadi, kalimat yang artinya adalah hari pertama, bukanlah itu telah berlalu ketika Kanjeng Nabi masih hidup, ketika para sahabat masih mengikuti, masih bersama Kanjeng Nabi, hingga hari akhir di kota Mekah. Tapi kenapa pembangunan Masjid Kuba Allah menyatakan sebagai hari pertama? Di sini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, isyarat bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW adalah era yang baru bagi kaum muslimin. Hari pertama umat Islam, oleh karena itu dijadikan perputaran awal tahun Hijriah. Awal tahun Hijriah adalah awal Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah. Mendengar hal itu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab bersama para sahabat yang lain menyepakati usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu panjang perjuangan tentang kalender tadi, kayaknya sepele. Kalender Hijriah kayaknya sepele, bahkan anak-anak muda di zaman ini, atau tadi ada yang bilang di zaman akhir ya, di zaman ini banyak yang lupa karena nggak pernah pakai kalender Hijriah. Padahal kalender Hijriah itu bukan kalendernya orang Arab, bukan. Kalender Hijriah adalah kalendernya orang Muslim yang ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat siapa? Lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan diputuskan oleh siapa? Oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu, maka libatkan setiap kegiatan kita, libatkan setiap aktivitas kita, pakailah tanggal Hijriah. Boleh kita pakai tanggal Masehi, nggak dilarang, nggak dosa. Tapi kita jangan meninggalkan kalender kita, bahwa kalender kita atau identitas kita adalah kalender Hijriah, bukan Masehi. Maka dari itu, di tahun yang akan datang atau di tahun yang sudah berlalu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Apabila kita belum bisa taat kepada guru, semoga kita diberikan taat di tahun depan. Apabila di tahun lalu kita belum bisa taat kepada kedua orang tua, semoga diberikan taat kepada orang tua. Apabila di tahun lalu kita terdapat banyak kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni. Apabila banyak hajat kita di tahun lalu belum terkabul, semoga di tahun depan yang beberapa
hati kita semua dikabulkan hajatnya, dan semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu